belangong itu memang sudah menjadi tradisi dan kebiasaan di masyarakat kita. Setiap ada perayaan tetap kita menyajikan kuah belangong yang lezat-lezat kita memberikan kepada tamu-tamu kita yang kita undang, baik warga-warga kita sendiri. Makanya dengan kita masak kuah belangong ini, kita sudah meramaikan suasana di langgar kita, di madrasah kita atau di masjid kita. Nah, makanya disitulah dituntut kekompakan dan kerjasama di antara semua warga masyarakat. Perayaan Maulid menjadi momen penting bagi masyarakat Aceh, di mana masyarakat akan mengundang sanak saudara untuk berkunjung ke rumahnya untuk menyantap berbagai kuliner. Dan penasaran dengan kuliner apa yang disajikan oleh masyarakat Desa Bitai kali ini? Ayo terus ikuti saya. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di rumah makcik saya, di mana saya memenuhi undangan untuk acara Maulid yang ada di Desa Bitai ini. Ini menjadi ciri khas masyarakat Aceh ketika melaksanakan Maulid, dan mereka akan mengundang sanak saudara dan juga anak yatim untuk datang mencicipi makanan yang ada di sini dan juga dijamu semua makanan yang telah disediakan oleh famili ataupun keluarga. Dan kita akan berbincang langsung dengan Makcik hari ini. Ya Makcik, ini ada apa aja nih Makcik hari ini? Hari ini ada makanan khas Aceh. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Makcik, apa aja sih makanan yang kita miliki hari ini? Hari ini ada udang masak merah, semur ayam, ayam masak Aceh, bergedel, ada rendang, ada telur asin, ini tahu goreng gitu. Inilah yang dinamakan dengan bukulah, dan kita akan mencicipi makanan yang telah dimasak oleh Makcik pada hari ini. Yuk kita lihat gimana sih bukulah ini. Nah pemirsa, memang unik sekali ya cara membungkus nasi yang ada di Provinsi Aceh ini, terutama di hari-hari besar. Dan kita akan mencicipi hidangan yang telah dimasak oleh Makcik. Nah, dan ini juga salah satu menu khas Aceh, ayam kampung dimasak dengan bumbu-bumbu khas Aceh dan sangat terkenal dengan pedasnya. Pemirsa ya, kita bisa melihat di sini bahwa masih ada buliran-buliran cabai di sini, jadi aromanya juga terasa sangat lezat sekali. Kita cicipi nih. Kuahnya yang begitu kental. Saya sudah nggak sabar untuk cobain semua makanan yang ada di sini. Tapi kita cicipi dulu kuah khas Aceh. Bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam, dan saya bisa menikmati bahwa rempah-rempah yang kaya di dalam masakan khas Aceh ini luar biasa. Pedasnya kerasa, gurihnya juga kerasa, dan asinnya juga sangat pas pemirsa. Tapi ngomong-ngomong soal menu makanan, saya nggak melihat adanya kuah belangong nih Makcik yang menjadi khas Aceh. Kuah belangong, karena kami kan di rumah nggak ingin lagi di Menasah, karena orang laki semua yang buat. Kami kan karena udah ada di Menasah, nggak ada berbuat lagi di rumah. Oh iya, jadi kalau saya pengen lihat prosesnya gimana nih Makcik? Pergi aja ke Menasah, di tempat orang rame-rame itu. Oh baik. Nah pemirsa, kita akan menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan kuah belangong di Menasah. Menasah. Baik. Warga kami yang sedang bergotong royong mempersiapkan memasak kuah belangong. Di situ juga ada yang sedang potong nangka, sedang memotong-motong daging, dan juga ada yang mempersiapkan dapur untuk masak itu kayak dari ampas kayu. Benar, itu sangat tradisional ya, Pak ya. Tradisional. Jadi kami mempersiapkan seperti itu
sehingga nanti selesai semuanya prosesnya selesai dinaikkan ke kayu ke tempat masak langsung dimasak. Nah, itu kekompakan desa kami seperti itu selalu tiap tahun. Ayolah kita ke sana kita lihat langsung. Ayo Pak, kita saksikan langsung. Kalau kita lihat dari dusun yang ada di Kampung Bitai ini berjumlah 4 dusun, dusun 1, dusun 2, dusun 3, dan dusun 4. Dan dari sumbangan-sumbangan masyarakat ini kita masak kuah belangong dan kita berikan lagi kepada masyarakat kita bersama. Kita bagi bersama. Untuk kali ini kita masak sekitar 10 belanga dan dalam satu belanga itu sebanyak 20 kilo per belanganya. Nah pemirsa, saat ini kita akan menyaksikan langsung bagaimana proses pembuatan kuah belangong yang menjadi makanan khas tradisional yang ada di Aceh. Dan untuk membahasnya lebih lanjut bagaimana proses pembumbuan ataupun proses memasak kuah belangong ini, telah hadir bersama kita Bapak Husaini sebagai salah satu juru masak yang ada di desa ini. Nah hari ini kita akan masak kuah belangong nih Pak Husaini. Baik. Ini kita tumpahkan garamnya Pak ya. Semua nih Pak? Oke. Ini tentu menjadi proses pembuatan ini sendiri Pak Murdi ya. Dan juga kita ditemani oleh Bang Murdi yang akan membantu mengaduk proses kita hari ini. Nah pemirsa, ini adalah kelapa ongseng ya Bapak ya, benar ya? Yang sudah ditakar cukup untuk dengan porsinya masing-masing, ukurannya masing-masing. Nah ini juga kita tuang pelan-pelan nih Pak. Ini gunanya untuk apa nih Pak? Guna dari bumbu kelapa ini sendiri supaya gurih ya Pak ya. Gurihnya ini sendiri. Nah ini sayang sekali pemirsa jika dibuang-buang. Ini masih berguna ya. Oh iya baik. Selanjutnya kita akan meletakkan merica. Ini saya campur ya Bang Murdi ya. Nah ini juga perlu keuletan tersendiri Pak ya. Kita harus meletakkannya satu persatu supaya bumbu meresap. Nah ini bumbu cabai Pak ya. Supaya ada rasa pedas yang menjadi ciri khas dari kuah belangong ini sendiri pemirsa. Dan ini ada bumbu yang telah di blender, yang dicampur. Ini ada apa aja nih Pak? Rempah-rempah ya, tentunya ada cabai, ketumbar, dan juga bawang yang sudah di blender dan dijadikan satu pemirsa. Nah kita akan melihat, namun sebelumnya kita letakkan air sedikit, ini agar bumbunya merata terlebih dahulu ya.
Nah, pemirsa bisa kita saksikan di sini bahwa bumbunya mulai meresap dan warna daging juga berubah menjadi kecoklatan. Inilah yang menjadi ciri khas dari kuah belangong ini sendiri. Bumbunya yang sangat khas ya Pak ya. Baik, sekarang kita tumpahkan bumbu yang telah di blender. Proses pengadukan yang menggunakan tangan ini sendiri menjadi ciri khas dari kuah belangong ini sendiri. Kenapa kita menggunakan tangan? Agar bumbunya meresap dan dia teraduk dengan secara merata. Kemudian kita akan meletakkan kelapa kukur. Kelapa kukur. Ini tentu memiliki ciri khas lemaknya Pak ya. Lemak dari kuah ini sendiri. Nah pemirsa, beginilah proses pengadukan dari kuah belangong ini sendiri. Tentu, nah kita bisa saksikan betapa lezatnya bumbu yang meresap ke dalam daging-dagingnya. Proses pembuahan dilakukan terlebih dahulu sebelum tungku api itu dihidupkan. Nah mungkin banyak cerita kalau orang mengatakan kuah belangong ini mengandung ganja. Ada nggak Pak? Nggak ada. Jadi pemirsa memang kuah belangong ini adalah ciri khas Aceh dan tidak mengandung ganja ya Pak. Baik, ini apa nih Pak? Kunyit. Kunyit bubuk Pak ya. Kita meletakkan kunyit, kita aduk kembali pemirsa agar bumbunya benar-benar meresap sampai ke dalam daging. Dan yang terakhir kita letakkan daun kari. Ini adalah yang ciri khas Pak ya. Aroma dari bumbu kari itu sendiri yang menjadi ciri khas pemirsa. Jadi masakan Aceh hampir seluruhnya mengandung daun kari ya Pak. Nah, bumbu kari ini jadi khasnya masakan Aceh dengan aroma yang begitu khas. Nah, pemirsa selanjutnya kita akan menunggu sebentar sampai dagingnya meresap sebelum kita melakukan pengapian. Kalau kita lihat dari rasa dan cita rasa ini, kita bisa menikmati semua. Bahkan istilahnya kuah belangong ini cita rasa khas masyarakat Aceh itu sendiri. Nah pemirsa, sambil menunggu matangnya kuah belangong ini, kita akan berdiskusi sedikit dengan juru masak hari ini, yakni Bapak Husaini ya Pak ya? Ya. Ini butuh waktu berapa lama nih Pak untuk Jadi proses? lebih kurang 2 jam. 2 jam ya 2 Pak ya? jam. Lalu bagaimana Pak proses mengaduk ini sendiri? Ini kan tadi Bapak ajarkan saya untuk mengaduk dari bawah ya? Di bawah. Kenapa Ya. nih Pak? Jangan lengket di bawahnya. Oh, supaya dia tidak mengkerak pemirsa, Mengkerak. supaya di bawahnya tidak lengket bumbu-bumbunya ya Pak ya? Kemudian satu belangai ini Pak, cukup untuk berapa? Ini 250 orang. 250 orang. Berarti sekitar berapa kakak itu Pak? Berapa kepala keluarga? Kalau kita bagi sekitar 50 kakak. Setelah menunggu matang daging ini Pak, kapan kita meletakkan sayuran yang akan diletakkan di kuah belangong ini? Dagingnya dia lempuk. Tunggu sampai daging lumpuh Pak ya. Baik Pak. Kemudian Pak, apa yang membedakan kuah belangong ini dari kuah-kuah Aceh yang lainnya? Rasanya semuanya ada rasanya. Ada garamnya, ada asamnya, ada cabenya. Dan tentunya kuah ini tidak mengandung santan, tetapi Iya, kelapa gongseng ya gongseng. pemirsa.
Jadi yang membedakan kuah belangong ini adalah dia ciri khasnya memiliki kelapa gongseng dan bukan mengandung santan yang menjana. Tahan lagi mata aku ya. Dan asapnya juga tentu banyak sekali pemirsa. Mata saya sampai berair ya. Ini Pak, tentu asapnya tapi akan sedikit-sedikit menghilang. Hilang. Karena Ya. baru Ini pertama air mata saya bercucuran karena asapnya memang begitu banyak pemirsa. Butuh effort yang lebih untuk memasak kuah belangong ini pemirsa. Tentunya asapnya itu juga dengan aroma yang begitu nikmat dan ciri khas dari daging itu sendiri pemirsa. Jadi memang kuah belangong ini adalah makanan yang sangat dinanti-nanti oleh masyarakat dan dia selalu dihidangkan dalam acara-acara khusus seperti hari ini yakni perayaan Maulid ya Pak ya. Ya. Kenapa sih Pak harus ada kuah belangong? Memang khususnya, udah khusus. Memang udah apa kita bilang udah lazim ya, udah lazim udah dari dulu nenek moyang kita juga gitu juga ya. Udah turun-temurun dari Turun-temurun, nenek ya. moyang kita ya Pak ya. Jadi pemirsa yang berkunjung ke Aceh wajib sekali menikmati kuah belangong, mencicipi kuah belangong yang menjadi ciri khas masakan Aceh. Dan tentunya kuah ini juga bisa didapatkan di rumah makan yang ada di Kota Banda Aceh tentunya. Gimana Pak? Udah masak nih Pak ya? Udah matang ya? Nah pemirsa, akhirnya kuah belangong sudah siap untuk disantap dan saya akan mencicipi bagaimana rasa khas kuah belangong yang kita masak tadi Pak ya. Oke. Wow, ini bisa dilihat ya pemirsa, dagingnya begitu lumpuk sekali dan kita akan mencicipinya langsung. Bagaimana nikmatnya kuah belangong ini. Ini panas sekali pemirsa. Ini saya juga nggak berani santapin karena panas banget. Pedas dan gurihnya terasa sangat pas sekali pemirsa. Jadi wajib banget mencicipi yang namanya kuah belangong kalau ke Aceh. Kita kalau bumbu orang Aceh ini kan bermacam-macam rempah-rempah yang dicampur jadi satu sehingga memang ada rasa khas tersendiri. Dan itu sudah merupakan tradisi kita. Memang ada ciri khas kalau kita orang Aceh itu masak kuah belangong itu udah ciri khas. Ada bumbu tersendiri. Tidak ada campuran lain. Orang-orang bilang ada campuran dengan makanan yang haram-haram, tidak ada. Kita khusus bumbu-bumbu yang memang rempah-rempah tradisional kita aduk satu, kita jadikan satu sehingga memang rasanya khas sekali. Ini sudah merupakan adat istiadat desa kami yang setiap tahun kita mengadakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Prosesnya seperti biasa, kita mengadakan musyawarah desa, kita tentukan kapan harinya, dan juga kita juga mengundang tetangga samping, desa tetangga samping kita undang, memang sudah tradisi seperti itu. Nanti mereka selesai masak, kita umumkan di menasah untuk membawa baskom masing-masing. Setelah itu mereka ada yang kenduri di rumah masing-masing juga mengantar hidang ke menasah. Hidang itulah yang nanti kita berikan
kepada tetangga desa yang kita hadirkan, kita beri kepada mereka, dan juga ada undang-undangan lain. Dan juga bersama dengan seluruh warga Desa Bitai kita makan bersama di sini. Dan malamnya kita adakan ceramah Maulid bersama. Faktanya, kuah belangong tidak hanya menjadi kuliner yang kaya akan cita rasanya dan juga kaya rempah-rempah saja. Namun, kuah ini juga menyatukan masyarakat yang ada di Aceh dengan bergotong royong bersama dan menjalin silaturahmi. Sampai jumpa dalam Pesona Indonesia selanjutnya.